Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Chandra harus wawancara dengan salah satu orang tua murid, yaitu orang tua dari Muhammad Rifki Ramdhani yang telah lulus SNBP di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI dengan jurusan Teknik Sipil S1. Baik, di depan Chandra sudah ada Pak Asep ya Pak? Ya. Beliau seorang kepala sekolah SD yang luar biasa dan Chandra harus bertanya-tanya kepada beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik. Subhanallah ya. Dan ini di Ramadan ini yang Bapak rasakan gimana nih? Maksudnya semangat atau gimana? Apalagi tadi kan mendapatkan informasi bahwa Rizky lolos Pak ya? Itu gimana Pak? Yang jelas semangat lah ya, apalagi mendengar Rifki lulus ini ya susah diungkapkan ya. Yang jelas Ya. bangga, terharu gitu aja lah. Rasa syukur Pak ya? Wah, alhamdulillah itu. Luar biasa. Ya. Kalau untuk Rifki sendiri, ini anak keberapa nih Pak? Rifki anak terakhir, anak ketiga. Anak ketiga? Dari 3 bersaudara ya. Subhanallah. Anak terakhir Pak ya? Ya. Oke. Nah kemudian yang Chandra harus tanyakan kembali nih Pak, perjuangan untuk mendidik Rizky nih sampai Rifki sampai dengan SMA nih Pak, bagaimana Pak? Yang jelas ya selaku orang tua saya nggak berhenti ya nggak jadinya karena untuk Rifki lolos mulai SMA kan jalur nilai ya, artinya bukan disulap tiba-tiba nilai gede gitu kan. Prosesnya dari awal, dari mulai masuk sekolah ya selalu mendorong dia untuk belajar ya, dan memberikan tanggung jawab kepada dia bahwa ini adalah harus dilakukan gitu kan ya, sebagai anak sekolah itu kewajiban ya, orang tua sudah mendorong dengan memberikan biaya dan sebagainya. Makanya dia harus menyadari itu gitu ya, tanggung jawabnya bahwa tugas anak adalah yang pertama untuk belajar, itu aja Pak. Baik. Nah ketika Rifki lahir Pak ya, Ya. itu Bapak sudah sebagai kepala sekolah atau belum nih? Rifki lahir itu tahun 2005 saya udah jadi kepala sekolah. Belum masih jadi guru saya Pak ya. Oh gitu. Iya. Berarti masih rada berjuang Pak ya. Ya. Oke. Nah kemudian ya Pak, kan ini Rifki sosok yang hamil juga nih di sekolah Pak ya. Ya. Kalau di rumah kesehariannya gimana Pak Rifki itu? Dia sebetulnya lebih ya makanya saya kaget itu ya. Terus saya kaget setelah sekolah di sini dia lebih jadi berkembang ya secara pergaulan dan sebagainya ya, komunikasinya dan sebagainya jadi lebih pintar gitu, ada perubahannya kelihatan Pak. Dulu sih dia anaknya diam sih kalau nggak tahu ya. Kalau bergaul sama teman ya jarang ya, banyak di rumah gitu kan ya. Tapi setelah sekolah di sini mungkin banyak bergaul dan apa yang dikembangkan di sini jadi berani lebih banyak ngomong gitu ya. Jadi pintar, kaget saya kalau dia cerita di sekolah ini dia bisa ngobrol, bisa nalarnya. Nah, kelihatan gitu Pak ya, ada perkembangan sekali setelah dia sekolah di SMA gitu kan. Ya. Berarti public speaking dari Rifki ini bagus juga Pak ya? Bagus kalau saya sih ya. Dan itu berkembangnya saya lihat setelah di sekolah di sini gitu Pak ya. Setelah 3 tahun ini saya lihat anak pintar ngomong gitu. Saya sama ibu jadi kadang-kadang suka ngobrol sendiri, kaget gitu ya. Ternyata anak kita pintar gitu. Tanpa disadari ya. Karena dia kan kalau di rumah kan emang saya jarang ketemu ya, paling hari Minggu atau libur. Dia juga karena hari Minggu ada kegiatan sama temennya gitu kan ya, keluar. Iya. Jadi kalau dia cerita ya lihat tuh deh gitu lah, Iki lagi begini. Ya saya bangga sendiri juga ya, bangga. Nggak salah kita nyekolin anak di sini gitu. Soalnya ya. Nah, kan di di Sudirman ini kan juga ada pembelajaran literasi Pak ya. Bahkan anak-anak ada yang namanya ikutan atau ada komunitas duta literasi di sini. Kemudian setiap duhur ya dan asar itu anak-anak setelah ba'da sholat itu kan ada yang memimpin dzikir, ada yang kultum ya. Nah ada yang kultum ya, dan mereka berbicara di atas mimbar lah gitu. Nah itu kan salah satu pembentukan karakter ya, kemudian melatih public speaking juga. Kalau di sekolah Bapak nih, di SD juga ada literasi juga Pak? Itu kan bagian dari program di sekolah penggerak Pak ya. Tapi soalnya literasi udah lama ya, jadi ada program. Kalau saya lebih ke, karena kan negeri umum ya Pak ya, jadi pendidikan karakternya kalau setiap Jumat sih ada sholat duha berjamaah, dibimbing sama guru agamanya ya. Kalau untuk literasinya emang kita wajibkan setiap hari itu 15 menit sebelum belajar baca buku literasi ya. Kadang-kadang ada juga kegiatan bareng-bareng semua namanya redaton tuh selama 45 menit baca di lapangan bareng-bareng, kegiatan harus baca aja ya. Karena kita kan ingin supaya anak-anak sekarang ini kan
wawasannya, nalarnya bisa jalan. Mungkin dengan kegiatan literasi ini ya. Baik, berarti dengan adanya literasi di SMA PB Sudirman II ini, Bapak setuju ya? Gitu. Sangat setuju ya. Baik. Karena itu salah satu kegiatan ya yang bisa mengembangkan narasi anak dan nalar anak. Baik. Nah kemudian ini kan Rifki sudah lulus SMA ya, sebentar lulus, kemudian menuju ke perguruan tinggi negeri nih. Nah nanti rencananya ngekos atau gimana nih Pak? Atau pulang pergi apa gimana? Enggak, kayaknya karena jauh Pak di Bandung ya. Saya arahkan untuk ngekos ya. Oh gitu. Kebetulan kakaknya dia di sana ya. Oh kakaknya masih di sana? Kakaknya masih di sana. Ini kan tahun terakhir nih, terakhir dia. Tapi karena perempuan kan pasti kosnya beda gitu. Oh iya, oke. Nah, dia kalau sama-sama perempuan mungkin disatukan ya, karena lainnya. Sekarang lagi mencari, udah mencari Pak. Minta bantuan kakaknya untuk mencarikan tempat kos yang strategis ya, yang paling nggak yang lebih dekat dengan sekolah gitu. Oke, berarti Bapak saat ini lumayan sibuk juga ya? Mungkin ke Bandung, telepon gimana jadi ya, udah. kebetulan kakaknya di sana jadi lebih mudah gitu kan komunikasi. Oke deh. Nah kemudian harapan Bapak apa nih untuk Rifki ke depan? Yang biasa setiap orang tua pengen anaknya sukses gitu ya Pak ya. Bisa serius ya mengambil studi yang dia pilih sendiri kan ya. Ini kan keputusan kan ada dia ya. Saya tadinya lebih mengarahkan ke PJOK gitu ya, karena saya tahu bakat minatnya lebih di situ. Tapi anaknya pengen ke situ ya, seorang orang tua ya saya ngasih motivasi aja supaya dia benar-benar bertanggung jawab dengan pilihannya ya. Apalagi ini kan tidak mudah ya, harus bersyukur bisa menjadi salah satu anak yang diterima melalui jalur SNMP ini kan ya. Maka jangan disia-siakan. Kemudian juga orang tua banting tulang, katakan misalnya jungkir balik demi anaknya bisa sukses ya, dan ini salah satu cara. Makanya jangan sia-siakan kesempatan ini, karena kalau memang jangan lihat orang gitu ya, orang begini bergaya, akhirnya yang menyesal dia sendiri kan ya, itu jadilah kebanggaan orang tua gitu. Bertanggung jawab, benar-benar serius menekuni studinya, orang tua pasti selalu mendukung Pak. Oke. Tips trik Bapak misalnya nih orang tua yang lain atau adik di kelasnya biar seperti Rifki ini, gimana Pak tips triknya adalah? Ya dengan kesibukan apapun kita jangan lupa ya, ada anak yang harus benar-benar perhatikan, terutama usaha pendidikannya ya. Carilah pendidikan yang memang bisa membawa anak ke arah yang lebih baik gitu ya Pak ya. Kalau saya sih begitu kan ya, kenapa saya masukkan anak ke Sudirman, dulu dia di At-Taqwa ya, yang berbasis Islam juga kan ya. Kenapa? Karena saya lebih mengutamakan karakter dan ilmu agamanya, karena itu yang penting ya. Baik. Oke. Nah kemudian Bapak ini kalau boleh tahu cita-cita Rifki ini apa nih ketika ngobrol sama Bapak? Dia tuh ya jadi orang sukses aja lah Pak ya. Gitu. Berarti mungkin nanti akan keluar lah setelah beliau udah di PTN ya? Oke. Baik, semoga Bapak senantiasa sehat terus ya. Amin. Dan Ibu sehat dan keluarga sehat ya, saudara-saudaranya. Kemudian Rifki nanti bisa fokus untuk belajar di UPI ya, di Bandung sana. Dan kemudian nanti bisa lulus dengan nilai terbaik ya. Kalau perlu nilai sempurna ya, cum laude. Dan semoga menjadi anak yang soleh Pak ya. Amin. Oke. Bapak terima kasih atas wawancara hari ini. Semoga Bapak terus semangat di Ramadan ini ya Pak. Amin. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam.